Di zaman-zaman ini, bahkan zaman sudah modern ini, banyak pengetahuan ditebar tentang ketuhanan, tetapi masih banyak manusia yang belum tahu siapa itu Tuhan, dan benarkah Tuhan itu ada, dan bahkan masih ada semua ciptaan manusia ini yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Dipikir mereka, kalau Tuhan itu ada, kemana di saat manusia ini susah? Apakah kerjaan Tuhan itu cuma ongkang-ongkang, atau kerjaan Tuhan itu diam aja, cuma melihat kita susah? Masih banyak yang begitu, bahkan banyak yang protes dalam hatinya. Apakah Tuhan itu tidak adil? Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah, selama ini kehidupan kita tahun bertahun bahkan puluhan tahun hanyalah menerima doktrin. Anggapan kita atau keyakinan kita tepat berhenti pada yakin, tidak pernah naik sampai posisi ainul yakin, bahkan hakul yakin untuk mengenal Allahnya. Selama ini kehidupan kita hanyalah ditakut-takuti oleh sebuah doktrin. Kalau kita melakukan salah, kita akan dimasukkan neraka. Kalau kita melakukan kebaikan, akan dikasih surga. Hanyalah sebatas itu. Bahkan ibadah kita pun hanyalah digadaikan untuk surga, bukan untuk berbakti atau patuh kepada Allah. Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mengenal Allah, lebih baiknya dulu kita mengenal nur ilahi. Ada nur ilahi atau yang disebut juga dengan nur rububiyah, adalah pemberian cahaya dalam batin manusia. Jadi maka apabila menghendaki untuk menampakkan ketentuan kepada hambanya, niscaya nurul ilahi itu bercahaya atas muka wajah manusia itu. Jadi ketika itu maka berkuasalah ruhaniyahnya atas basyariahnya, yaitu berkuasa batinnya atas lahiriahnya. Dalam pada ini tiada lagi tinggal bekas-bekas keinsanan atau basyariah dalam taraf ini, maka menjelmalah panjandrianya, ya, dan seluruhnya jadi nur atau cahaya. Situasi yang demikian itu kadang-kadang pancaran sinar sifat ilahi itu atau al-wujudu al-qidamu wal baqa'u wal wadaniyatu, dan sifat-sifat Tuhan, baik sifat wujudiyah, sulbiyah, maknawiyah, bercahaya pada wujud kebasyarian dan bersifat gelap gulita. Situasi seperti ini, saudaraku, yang membawa perubahan cepat sekali dalam sifat-sifat kebaharuan insan, hilang lenyap karena telah menampakkan sifat-sifat kekodiman azali dan keilhaman yang isbat, yang nyata. Dalam situasi seperti ini, saudaraku, ya, maka bertempatlah makom batin keinsanan yang baharu itu dalam makom kekidaman atau dalam kebaqaan Allah. Oleh karena itu maka manusia tidak mungkin melihat musyahadah dengan Tuhan, tidak mungkin bertemu dengan Tuhan, manakala
belum hilang lenyap-lenyap kebaruan atau sifat yang baru tadi. Karena sifat yang kodim dan yang sifat baru mustahil bisa bersama-sama. Sifat baru dan sifat yang kekal itu loh saudaraku, tidak bisa disatukan, pasti sendiri-sendiri. Kekal ya kekal, tidak mengalami pembaharuan. Bersama-sama dalam keadaan yang sama tidak mungkin. Seperti umpamanya panas dan dingin, tidak bisa bersatu kan? Tidak bisa bersama-sama dalam keadaan yang sama. Jadi untuk melihat Allah dengan mata yang baharu ini itu mustahil. Firman Allah, la tudrikuhul absar, yang artinya bahwa Allah itu tidak didapati dengan penglihatan mata. Karena mata itu dohir, sedangkan Allah itu persifatan ghaib. Awalnya dohir, tidak mungkin. Ghaib, tidak, sesuatu yang tidak kelihatan tidak mungkin bisa dilihat dengan sesuatu yang kelihatan. Jadi harus bagaimana melihatnya, yaitu dengan melihat dengan batin. Batin kan ghaib, gitu kan. Maksudnya dengan keyakinan ini bahwa zat Allah itu mustahil terlihat kecuali daripada nur sifat-sifatnya saja. Bagaimana yang telah diuraikan tadi, sekiranya dapat nampak nur asli kecuali atom saja tanpa perantara, niscaya hancur lebur alam wujud ini. Lalu pertanyaan, dapatkah dilihat itu Allah? Jadi pertanyaan seperti ini memang sering terdengar baik di masa dahulu maupun pada masa sekarang. Pada suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Imam Al-Junaid radhiyallahu anhu. Ujar laki-laki itu, "Hai Aba Qasim, apakah Tuhan melihat Tuhan waktu Tuhan menyembah Tuhan?" Al-Junaid berkata, "Penanya yang terhormat, kami tidak menyembah Tuhan yang kami tidak lihat, dan kami tidak mensucikan apa-apa yang tidak jelas." Maka berkatalah orang itu, "Bagaimana caranya Tuhan melihat Tuhan?" Al-Junaid berkata, "Adapun sifat-sifat dalam hakikat keinsanan atau al-basyirah itu positif, sedang sifat-sifat dalam hakikat ketuhanan itu negatif. Artinya mata tidak bisa melihat Tuhan di tempat ini dengan penglihatan mata kepala. Akan tetapi hati dapat melihat Tuhan dengan kekuatan iman. Selanjutnya kita jejaki daripada pertolongan makrifat ke arah penglihatan ru'yah dan pandangan nur karunia dari Tuhan." Jadi selanjutnya Al-Junaid berkata bahwa Maha Suci Allah yang dilihat dengan hakikat kudusnya atau Maha Sucinya. Maha Suci Allah dari sifat-sifat yang baru tadi. Maha Suci Allah dengan keagungan yang mempunyai sifat sempurna itu. Termulia dalam hati atas pemberian belas kasihnya. Terkenal dengan keadilannya yang mempunyai sifat sihat maha agung. Jadi setelah orang itu memperhatikan uraian Al-Junaid radhiyallahu anhu, maka berdirilah orang itu seraya mencium tangan beliau, dan orang itu pun terus bertaubat. Seterusnya orang itu tetap bersama-sama dengan Imam Al-Junaid sampai beliau wafat. Jadi peristiwa seperti pada masa Al-Junaid terjadi pada masa Syekh Abdul Qadir Jailani ya maksudnya. Pada suatu ketika ditanya Syekh Abdul Qadir Jailani dari seorang laki-laki mengaku bahwa ia dapat melihat Tuhannya dengan matanya. Oleh karenanya ya, maka orang itu menanyakan hal itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau berkata,
Dan demikianlah sebenarnya bahwa beliau melihat Allah dengan mata hatinya atau basirah, nur cahaya yang maha agung, kemudian tembus pada penglihatan hatinya. Itu kepenglihatan mata atau berlawanan kebiasaan, maka melihatlah matanya itu dengan mata hatinya, berpadu cahaya dengan nur cahaya penglihatan mata. Maka menyangkalah dia bahwa matanya itu melihat apa yang sebenarnya dilihat oleh hatinya. Jadi maksudnya saudaraku, di saat manusia itu sudah berkeyakinan bahwasanya la maujuda illallah, tiada yang maujud, tiada yang nyata, tiada yang ada, tiada yang wujud kecuali wujud dan nyatanya Allah, maka hatinya sudah yakin apapun yang dipandang, dia mampu memandang Allah. Bahkan dibilang bisa sinkron gitu loh, sinkron antara hati dan mata. Apapun kejadian itu memang sudah kehendaknya. Apapun itu perwujudan, itu adalah wujudnya Allah lah yang dibalik semua itu. Gitu. Jadi pertanyaan lagi yang kedua, pertanyaan lalu di mana Tuhan? Jadi untuk menjawab pertanyaan seperti tersebut ini, ya, baiklah kami mengajak para pendengar memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman sahabat. Ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib seraya berkata, "Hai anak paman Rasulullah, di manakah Tuhan itu berada?" Jadi karena pertanyaan yang demikian sinisnya atau mengandung ejekan, maka Sayyidina Ali serta-merta berubah mukanya menjadi merah padam. Dan saat beliau berdiam, kemudian beliau berkata kepada pena itu atau pada orang itu, "Engkau itu menanyakan di mana Allah?" Suatu pertanyaan tentang soal tempat. Sayyidina Ali pun memberi jawaban, "Wa kana Allahu wala makan, summa khalaqaz zamana wal makan wa huwal ana kama ka'ana duna makan wala zaman." Adalah Allah itu tidak bertempat, kemudian Allah menciptakan waktu atau zaman dan ruang atau tempat, bahwa Allah itu tetap itu juga seperti keadaan yang kekal, tidak dikuasai ruang dan waktu. Itu jawaban dari Sayyidina Ali, bahwasanya Allah itu tidak bertempat. Ya, mengapa? Karena tempat dan waktu yaitu Allah saja, karena Allah kekal. Allah tidak membutuhkan waktu, tidak butuh tempat. Dikarenakan ya tempat dan waktu ya tetap itu juga, karena keadaannya yang kekal, tidak dikuasai ruang dan waktu. Jadi kalau dibilang apakah Allah dalam diri? Iya. Apakah Allah itu ada di luar diri? Iya, karena di luar dan di dalam, awal dan akhir itu Allah juga. Jadi Imam Malik tentang tempat bersemayamnya Allah, maksudnya sebagaimana di dalam Al-Quran didapat banyak ayat-ayat sebagai nas ya, tentang bersayamnya Allah itu di Ar-Rasy. Allah berfirman di Al-Quran yang bunyinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi yang maksudnya Tuhan yang Maha Rahman bersemayam di atas singgasana Ar-Rasy. Ar-Rasy itu adalah nama sebuah tempat atau tempat kedudukan. Apakah Allah duduk di suatu singgasana? Bukan. Itu hanyalah menyebutkan suatu keberadaan Allah melingkupi di situ. Ar-Rasy adalah suatu kesadaran, puncak kesadaran di saat manusia itu sadar dengan sesadar-sadarnya. Allah lah yang meliputi kesadaran ke semua makhluk itu.
Gitu maksudnya. Jadi banyak sekali di sini yang penjelasan tentang bagaimana cara melihat Tuhan. Itu banyak sekali caranya. Contoh 3 tentang masalah melihat Tuhan dan beberapa pendapat. Dalam kitab Al-Kasful Jaliyah terdapat beberapa pendapat, yaitu pertama pendapat Mu'tazilah dan Jam'iyah, akidah golongan mereka yang dulunya itu Tuhan tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Dalil mereka ialah ayat Al-Quran yang menyatakan la tudrikuhul absar, Allah itu tidak didapati di penglihatan. Tuh, jadi ada dasarnya, tidak bisa dilihat dengan penglihatan, karena dalam penglihatan manusia itu adalah penglihatan semu, bayangan. Jadi yang kedua, pendapat Ahlus Sunnah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau golongan mereka ini atau berakhidah bahwa Tuhan hanya dapat dilihat di akhirat. Dalil mereka yang mana? Di firman Allah, wujuduhu yauma idin nadhirah illa rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu mereka pada melihat wajah Tuhan. Jadi menurut pendapat lain, Tuhan itu cuman bisa dilihat ketika di akhirat. Apa itu salah? Ya betul, dalil Al-Quran di situ. Dalilnya la tudrikul absaruhu, Tuhan tidak didapati di penglihatan. Mana mungkin Tuhan dilihat dengan mata, karena yang dilihat mata itu laisa kamitslihi syai'un, berbeda-beda. Maksudnya Allah tidak bisa disamakan dengan suatu apapun. Dan beberapa ayat Al-Quran lagi dan hadis yang menjadi pegangan mereka, yaitu ketiga pendapat kaum sufi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Tuhan boleh dilihat di dunia dan di akhirat. Dalam pada ini hadis dari Ibnu Abbas berkata, Ani bani Abbasi qala ra'ai Muhammadun Rabbah, Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Ya, daripada ini adalah Al-Hasan juga berkata, wa kanal hasanu yakhlifu billahilladzi la ilaha illa huwa laqad ra'an Muhammad Rabbah. Dan adalah Al-Hasan mengangkat sumpah demi Allah yang tiada Tuhan melainkan dia, sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad juga sudah pernah melihat Allah waktu di dunianya. Gini loh saudaraku ya, kita kadang terlalu memikir jauh dunia dan akhirat. Bukankah tubuh kita itu terbuat dari material dunia? Apa maksudnya? Ya dari tumbuhan, dari tanah, dari api, dari angin. Ya itu kan material dunia. Dan sisi batiniah kita atau ruhaniah kita itu kan percikan dari Allah, ataupun tiupan hidupnya Allah. Berarti apa? Kan berasal dari akhirat, dari negeri akhirat. Ketika sudah melebur keinsanan atau melebur jasad keduniawian ini, yang bisa merasakan kan dunia akhirat atau dunia kebatinan atau qalbu mukmin baitullah itu. Jadi untuk menyatakan bahwasanya Allah itu ada dan bisa dilihat bagaimana, coba kita tengok dalam kitab Insanul Kamil dari Sayyid Abdul Karim Al-Jilani memberikan penafsiran pada firman Allah kepada Nabi Musa yang berbunyi fi qaulihi ta'ala ila Musa alaihi salam, lan tarani ya Musa li'anaka in kunta mawjudan fa anna mafqudun angka wa in wajadtani fa anta mafqudun wala yumkinu lil hadisi ayasbuta
inda duhuril qadim. Pada firman Allah kepada Musa alaihissalam yang berbunyi, tiada kamu dapat melihat aku hai Musa. Ini Allah yang matur. Tiada kamu dapat melihat aku Allah hai Musa, karena sesungguhnya kamu Musa. Ya, jelas ya. Selama engkau dalam wujud keinsananmu atau wujud kemanusiaanmu, maka aku Allah tiada daripadamu Musa. Jadi penjelasannya, ketika engkau ada Musa, aku tak ada, kan gitu. Dan manakala kamu dapati aku Allah, maka ketika itu kamu tiada. Jadi maksudnya, selama manusia masih bertetap di hamba atau tidak menaikkan, memposisikannya kalau di dalam diri hamba itu kesifatan Tuhan, bukan sifat si hamba itu sendiri, Allah tidak akan diketemukan. Tetapi ketika si insan atau manusia itu menyadari bahwasannya hamba itu tiada, yang ada hanyalah sifat-sifatnya Allah saja. Sifat yang dalam diri hamba itu sifatnya Allah aja. Sifat apa? Sifat yang di dohir ditempelkan pada dohir, yaitu sifat kodrat berkehendak, sifatnya Allah kan. Irodat berupaya, sifatnya Allah kan. Ilmu mengetahui, sifatnya Allah kan. Sama mendengar, basor melihat, kalam berbicara. Nah, itu kan semuanya kesifatan Allah yang dititipkan pada diri hamba. Ketika si hamba sudah mampu meleburkan, tidak mengakui-akui lagi, barulah dia bisa melihat Allahnya. Seperti tadi yang dijelaskan ini, ya, tiada kamu dapat melihat aku hai Musa, karena sesungguhnya kamu Musa. Ya. Seperti halnya tiada kamu dapat melihat aku sebagai manusia, kalau sesungguhnya kamu sebagai manusia. Selama engkau dalam wujud keinsanan atau manusia, maka aku Allah tiada daripadamu manusia, kan gitu. Jadi disinilah wujud kita harus meleburkan kesemuanya perwujudan keinsanan agar bisa bertemu Allah, baru bisa menyadari kalau semuanya itu sudah fana, lebur, yang ada hanya Allah. Gitu saudaraku ya. Jadi di sini sebenarnya gampang banget ketika kita mampu menghilangkan doktrin-doktrin, karena selama ini betul kita berdomisili di hamba, betul, tetapi di hamba itulah kita mengakui segalanya, merampas segalanya haknya Allah, kan gitu. Jadi banyak sekali di sini hadis-hadis ataupun dawuh dari Allah yang menunjukkan bahwasanya bagaimana cara kita itu menyembah, bagaimana itu kita mendekat. Ya, sebenarnya kita sudah dekat, masih mendekat kemana lagi? Karena Allah dawuhnya lebih dekat daripada urat leher. Aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Kenapa tidak kau ketahui siapa dia? Batinmu, yaitu ruh, itu bagian dari Allah. Ketika kau sudah mencapai di ruh atau di keberadaan sang kesadaran, barulah kau bisa menyadari, panjenengan semua bisa menyadari bahwasanya panjenengan hanyalah penyaksi atas pikiran Anda. Kita sedang menyaksikan pemikiran kita. Pikiran kita kok gini-gini, oh ini salah. Kok gini-gini ya, ini salah. Jadi kita ini adalah sang kesadaran, karena Allah meliputi dalam kesadaran itu. Saat kita masih tetap dalam perwujudan manusia atau keinsanan, Allah tetap akan gaib. Maka wujudkan Allah, gaibkan dirimu. Selama ini kita menggaibkan Allah. Kalau Allah itu digaibkan berarti disembunyikan, padahal wujud itu sifatnya Allah,
bukan sifat manusia. Ketika manusia masih merasa wujud, berarti Allahnya yang gaib. Sampai kapanpun tidak akan ketemu dengan Allah itu yang mana. Maka di sini marilah kita belajar bersama. Kita wujudkan yang batin. Kan sebenarnya batin dulu yang ada, baru ada yang zahir. Contoh, panjenengan semua pingin bikin kopi, pingin buat kopi itu kan batin dulu yang ngomong. Batin dalam batin, aku tak bikin kopi. Akhirnya apa? Tubuh bergerak atas irama si batin, atau si ruh bergerak, badanlah bergerak, terwujudlah kopi. Jadi duluan batin atau duluan kopi terwujud? Kan duluan batin dulu. Nah, perwujudan dari kopi yang ada itu sebenarnya wujudnya si batin tadi. Seandainya si batin tidak berkehendak, maka tidak ada upaya sampai terwujudnya si kopi. Jadi sebenarnya perwujudan kopi tadi perwujudan semu, perwujudan yang asli. Jadi perwujudan yang gaib dari perwujudan si batin. Karena batin itu tak nggawe kopi lah, maka terwujudlah kopi. Paham ya? Selama ini kita cuman melihat apa yang kita pandang, tidak mau melaras apa hasil karya dari si gaib itu tadi. Sebenarnya gaib itulah yang nyata, Allah itulah yang nyata. Allah yang ada pada dalam diri kita, juga di luar diri kita, itu semuanya Allah saja. Jadi makanya dalam orang Islam katanya bertemu dengan Allah itu bahasa Arabnya ma'rifat, atau melihat atau bertemu. Jadi contoh ma'rifat yang dikatakan lagi al-ma'rifatu suhuduhu bil khairati fa'ana'uhu fi haibah. Ma'rifat itu melihatnya di dalam keadaan tercengang dan leburnya kita dalam keadaan pingsan. Jadi maksudnya, ayo kita laras, coba kita diam dalam pikiran kita, kadang bingung yang mana toh itu Allah. Nah, gang beberapa hari ada sebuah jawaban atau dari ayat-ayat Allah yang ditunjukkan dari kehidupan gini, akhirnya kita paham, oh ini toh maksudnya. Dalam keadaan tercengang, tanpa kita sadari, kita diberi pemahaman oleh Allah, dan disitulah leburnya kita dalam keadaan pingsan. Pingsan itu apa? Akal pikiran ini on off, maksudnya off, tidak fungsi, maksudnya tidak yang mengendalikan. Berarti yang mengendalikan si batin, dan batin itulah wujud rasanya Allah. Gitu saudaraku nggih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam Izzatul Himam berkata, wa fi fana'i fana'i wa fi fana'i wajadtu anta, yang artinya, dan di dalam kefanaanku leburlah kefanaanku, tetapi di dalam kefanaanku itulah bahkan aku mendapatkan engkau al-haq ta'ala. Nah, ini maturnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masa masih tidak percaya? Yeah. Dan Sayyidina Ali pun dapatkan dari Kanjeng Nabi. Itu. Makanya ketika kita belum mampu memfanakan diri, yang ada cuman hanya diri ini. Tapi ketika kita mampu memfanakan diri, semuanya sudah lebur pada kebakoan, lebur kepada sifat-sifat keallahan tadi, maka yang saksikan hanyalah al-haq ta'ala. Tentang fana ini oleh ahli tasawuf membagi fana atas 3 atau 4 tingkatan, yaitu fana fil sifat, fil af'al,
Satu fana fi al-af'al maksudnya menyadari kesemuanya pekerjaan itu adalah gerakannya Allah saja atau digerakkan Allah saja. Satu fana fi sifat, meleburkan ke semua kesifat-kesifatan itu tadi adalah sifatnya Allah. Dan tingkatan lagi fana bil asma, meleburkan ke semua nama kita ataupun nama di luar diri kita itu mewakili asmanya Allah saja. Lalu tingkatan fana fis zat, meleburnya ke semuanya af'al, sifat, asma, melebur pada zat, dan zat itu pun lebur pada sifat ingsun atau sifat keakuan Allah. Dan tingkatan fana tersebut disebut akan yang sudah saya sebut tadi, dijelaskan, yaitu pintu fana dengan zikir atau ingat kepada Allah. Yang kedua, dawamul misyan, yaitu tetap lupa pada yang lain, yaitu meleburkan kesifatan makhluk atau mampu meleburkan, memfanakan makhluk dan yakin bahwasanya dalam makhluk itu ada zatnya Allah. Jadi bisa melihat di balik makhluk itu hanyalah Allah semata.